Saudara sebangsa dan setanah air, saya Esi Arifin Rahim. Kali ini saya berjumpa dengan Dr. Zulkifli S. Ekome yang belakangan terakhir ini begitu kuat menggugat masalah Undang-Undang 45 masuk. Ada satu pertanyaan yang akan saya berikan, saya tanya kepada Dr. Jul. Karena sebelum menutup sidang kemarin, pada tanggal 14 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kenapa pada penutupan sidang hakim memberi perintah yang berbeda? Pada tergugat, hakim memerintahkan memberi bukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili kasusnya. Lalu pada Dr. Jul sendiri, pada penggugat, dia meminta bukti bahwa Pengadilan Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini. Jadi untuk hal yang berbeda ini, bagaimana tanggapan Dr. Jul? Baik, saya sih tidak kaget dengan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim. Karena memang gugatan perdata saya ini adalah perbuatan melawan hukum, melakukan pemalsuan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Bukan konten daripada isi daripada Undang-Undang Dasar 45-nya. Itu kewenangan yang saya anggap ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang perbuatan melawan hukum ini. Nah, makanya kalau hakim memerintahkan saya sebagai penggugat untuk menyampaikan bukti-bukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili ini, saya akan sampaikan bukti pertamanya itu adalah keputusan dari atau ketetapan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini buktinya, ya, satu ketetapan dari MPR yang tanpa nomor. Saya baca aja supaya semua jelas. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasar pasal 3, pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan A, di sini persoalannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini, artinya yang palsu ini, adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ini yang saya persoalkan. Saya gugat ini perbuatan melawan hukum, ya, karena dianggap seolah-olah kita rakyat ini dibohongi bahwa Undang-Undang Dasar yang mengalami perubahan ini adalah undang-undang ditetapkan oleh PPKI pada tahun 45. Padahal ini tertanggal 10 Agustus 2002. Itu persoalannya. Nah, nanti kalau sidang ini dilanjutkan, saya akan menyampaikan bukti-bukti apa yang terjadi dalam persidangan. Akan saya jejerkan yang asli demikian, yang palsu demikian. Sangat berbeda di situ. Ya. Bukan persoalan konstitusinya, kan para tergugat dan turut tergugat dalam jawabannya itu kan seolah-olah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang karena ini masalah konstitusi. Bukan itunya, tapi perbuatan melawan hukum. Makanya saya sempat melaporkan secara pidana pemalsuan ini. Ketua MPR RI saat itu adalah Profesor Dr. Amin Rais dan beberapa wakil yang tanda tangan. Itu yang saya laporkan ke pihak kepolisian. Nah, sekarang saya gugat secara perdata, ini perbuatan melawan hukum karena memalsukan dokumen negara. Gitu. Itu aja sebetulnya. Jadi jangan kita digiring bahwa pengadilan ini tidak berwenang karena yang ini masalah konstitusi, bukan wewenang. Bukan itu. Perbuatan melawan hukum.
Makanya kami nanti dalam sidang berikutnya akan sampaikan bukti itu loh, staf MPR menunjukkan bahwa mereka melakukan pemalsuan dan kebohongan publik bahwa ini sama, tidak sama. Yang paling bukti nyatanya yang palsu itu bab 4-nya kosong, hanya untuk memberi kesan bahwa yang asli dan palsu ini sama kok, sama-sama 16 bab ya, terus 37 pasal sama kok, tapi untuk memberikan kesan sama itu pasal 20-nya itu ada 20A, 20B, 20C dan banyak rakyat yang tidak tahu persoalan ini. Makanya saya gugat, sekarang sudah pada takut. Saya mengajak dengan gugatan saya ini, kita, bukan saya saja yang dirugikan, seluruh rakyat Indonesia dirugikan karena sangat berbeda. Dan ini yang membuat negara kita jadi carut-marut seperti ini, itu persoalannya. Kemudian, saya kira itu aja cukup untuk saya jelaskan. Ya, cukup kan? Saudara sebangsa dan setanah, itulah tadi penjelasan dari GPS Komeng mengenai sidang yang kemarin terjadi, dengan hakim memutuskan dua keputusan dengan dua pernyataan yang berbeda. Kita jumpa lagi dalam kasus yang lain, dalam persidangan yang lain, tentunya bersama Dr. Zulkifli S. Komeng, penggugat Undang-Undang 45 Pasal.